warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah pemirsa Siak TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidup. Karena sejatinya hari ini, detik ini, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil nyawanya. Kita bersyukur hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Dan kita lebih bersyukur karena dalam hidup kita Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyelipkan nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan dua nikmat tersebut maka hidup kita menjadi mulia di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara masalah nikmat, maka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita setiap detiknya, nikmat tersebut tak terhitung. Maka manakala kita melihat jam dinding atau jam di tangan kita, setiap kali bergeser jarum detik tersebut, maka setiap itu pula nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tak terhitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Siak TV dimanapun Anda berada, kalau menghitungnya kita tidak sanggup, menghitungnya tidak mampu, lantas apa yang harus kita perbuat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Lantas bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sebagian kita, kata-kata syukur ini sangat ringan. Kita lihat ketika orang memberikan kata sambutan, memberikan mukaddimah di awal-awal, mengatakan marilah kita bersyukur, marilah kita panjatkan puji syukur. Tapi apakah semudah itu? Syukur diucapkan mudah, akan tetapi ya, bagaimana cara bersyukur? Banyak di antara kita yang belum tepat, belum benar cara bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana syukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama mengatakan seseorang baru bisa dikatakan bersyukur manakala memenuhi 3 syarat syukur. Apa itu? Yang pertama, seseorang baru bisa dikatakan bersyukur manakala dia mengakui dengan hatinya bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apa-apa saja nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarkah, kecilkah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui dengan hati kita apa yang kita miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, pangkat dan jabatan kita, keluarga kita, bahkan hidup kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akui dengan hati bahwa semua yang ada pada diri kita datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran, mungkin kita semua tahu, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Siapa dia? Qarun, orang terkaya yang sampai hari ini belum ada yang mengimbangi kekayaannya si Qarun. Dia diabadikan namanya karena apa? Karena dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia ditanya tentang apa yang ia miliki di dunia itu, ya, hartanya yang begitu banyak,
dia mengatakan, innama utitum ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan adalah berkat kepintaranku. Kita lihat, Qarun kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya harta yang ada pada dirinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di masyarakat kita masih banyak yang belum paham akan bersyukur atau mengakui dengan hatinya. Ketika hujan tidak turun, ya, ketika ada orang mengadakan hajatan kemudian hujan tidak turun, kemudian serta-merta mengatakan, wah, pawangnya hebat, dikatakan. Ketika dagangannya laris, dia katakan, oh, ini karena penglaris. Ketika dia selamat dari musibah, dia katakan, ini karena jimat yang aku pakai. Mereka kufur karena tidak menisbatkan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kedua, syaratnya adalah dengan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang pertama mengakui dengan hati bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua dengan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimat alhamdulillah. Di awal telah saya sampaikan bahwasanya setiap detiknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tak terhitung jumlahnya. Maka setiap detiknya, ya, kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah SAW ajarkan zikir-zikir, Rasulullah SAW ajarkan doa-doa. Kita lihat, tatkala Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, yang pertama kali terucap dari lisannya adalah kalimat alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Yang pertama kali terucap dari lisannya ketika membuka matanya di pagi hari adalah kalimat thayyibah, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur karena telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, ketika keluar dari kamar mandi, Rasulullah SAW juga mengajarkan, ya, doa, ya. Nabi SAW ketika keluar dari tandasnya dari kamar kecil, ya, beliau SAW, ya, membacakan ghufranaka. Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'anil 'azza wa 'afani. Setelah mengeluarkan hajat kita di kamar mandi, ya, maka kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah bisa mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh kita. Ketika selesai makan, Nabi SAW juga mengajarkan doa, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ya, barang siapa yang selesai makan dia mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang selesai makan dia mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi hauli minni, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena sebab makan kemudian dia bersyukur, karena syukurnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa Siak TV dimanapun Anda berada, syarat yang ketiga, seseorang baru bisa dikatakan bersyukur, ya, tidak hanya cukup dengan hati, dengan lisan. Yang ketiga, dia juga harus mengamalkan dengan perbuatannya. Bagaimana bersyukur dengan perbuatan? Bersyukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat waktu kepada kita, maka manfaatkan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kalian yang diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang diberikan nikmat pangkat, diberikan nikmat jabatan, maka gunakan pangkat dan jabatan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua nikmat yang pada hari ini banyak dilupakan oleh kita, wahai para manusia. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh.
ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakan nikmat itu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat kepadanya, ternyata kesehatannya ia pergunakan sia-sia. Kesehatannya tidak ia gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan na'udzubillahi min zalik, diberikan nikmat sehat tapi sehatnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Yang seharusnya sehatnya ia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sehatnya ia pergunakan untuk maksiat. Kemudian nikmat waktu luang. Betapa banyak orang yang diberikan nikmat waktu luang, tapi akhirnya waktu luang tersebut dia gunakan sia-sia. Maka siogianya waktu luang ia pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat syukur yang kiranya bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan 3 syarat syukur tersebut, ketika syarat syukur tersebut kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.